Radio Bijak dan Cerdas. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Perspektif Politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosin. Perspektif Politik. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi dan seluruh pendengar Dakta dimanapun berada. Baik, apa kabarnya Pak Tony? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, kita membahas terkait dengan putusan dari Presiden untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto. Tapi kita di sini bukan berbicara terkait dengan hukum, ya pasti ada nuansa politisnya di balik ini semua, Pak Tony. Silakan. Iya. Unpredictable, masyarakat terkejut antara sebagian senang, sebagian mempertanyakan berkaitan dengan abolisi dan amnesti yang dikeluarkan oleh Presiden. Apapun cerita di belakang itu dan terkait dengan prosesnya, yang pasti abolisi dan amnesti sudah menjadi sebuah keputusan dan keputusan itu mutlak untuk dilaksanakan. Di mana abolisi itu kita tahu masing-masing diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 14 kalau salah. Jadi mutlak untuk dijalankan. Abolisi itu adalah menghapuskan semua proses pengadilan yang masih berjalan, ya. Terkait dengan temukan sudah divonis 4,5 tahun dan akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Kemudian amnesti adalah penghapusan dosa, penghapusan kesalahan ya, yang dilakukan oleh Hasto yang sudah divonis 3,5 tahun. Ini cukup mengagetkan publik karena jarang-jarang dan hampir tidak ada abolisi kemudian amnesti diberikan mendadak setelah putusan. Biasanya kan lama gitu kan, ada amnesti baru diberikan, itu biasalah. Kemudian kalau abolisi, kalau situasinya tidak darurat atau sesuatu yang terjadi seperti apa, itu tidak keluar. Abolisi dan amnesti keluar bersamaan, ya. Publik kemudian bertanya-tanya, ada apa ini? Memang ada antara kasus Hasto dengan kasus Tom Lembong sangat berbeda ya. Kasus Tom Lembong itu nyolok sekali bahwa dalam proses pengadilan pertama, dan itu biasa ya, pengadilan orang yang diproses dalam pengadilan itu kan bergantung nasib, orang jadi tersangka kan nasib. Ya, soal pejabat kita mencari yang bersih itu kan susah. Ya, hampir selalu ada kesalahan yang kemudian itu menjadi bagian daripada pelanggaran hukum. Tinggal bagaimana hukum kemudian mencomot apakah ini kemudian dikasuskan, ini tidak, yang itu seperti apa. Nah, ini seringkali dalam konteks di Indonesia. Ya, kalau siapa yang kemudian seringkali dijadikan tersangka, ada istilah kriminalisasi. Ya. Ini harus clear dulu istilah kriminalisasi itu. Kriminalisasi itu orang yang tidak melakukan tindakan kriminal kemudian dituduh kriminal, itu namanya kriminalisasi. Kemudian yang kedua, ada yang sebenarnya bukan kriminalisasi tapi semi kriminalisasi. Ada 5 orang yang melakukan tindakan kriminal tetapi hanya 1 atau 2 orang, atau 100 orang yang melakukan tindakan kriminal tetapi hanya 1 orang yang kemudian diproses hukum, sementara yang 99 itu tidak diproses hukum. Ini semi kriminal. Sebenarnya ada tindakan kriminalnya, ada kejahatannya. Kenapa yang satu ini dihukum? Itu namanya tindakan semi kriminal. Nah, bagaimana ketika kita melihat Tom Lembong dalam proses peradilan tegas dan diakui oleh jaksa sendiri. Yang pertama, tidak ada uang yang diterima atau masuk ke kantong Tom Lembong. Yang kedua, tidak ada mens rea atau istilah hukum tidak ada kejahatan. Kok kenapa kemudian divonis dan vonisnya itu sampai 4,5 tahun? Dan banyak pakar-pakar hukum pidana maupun hukum tata negara mempertanyakan
ini khususnya hukum pidana ya, dalam konteks ini mempertanyakan unsur yang mutlak harus salah satunya ada di dalam peradilan, yaitu mens rea dan niat jahat, atau ada uang yang masuk. Ini mens rea-nya nggak ada ya, tapi kemudian juga uang tidak masuk, kok kemudian ini memang ada merugikan orang lain, itu bagian daripada undang-undang tipikor, tapi mens rea-nya itu kan menjadi syarat untuk katakan melakukan sebuah pelanggaran. Ini nggak ada. Dari sinilah kemudian ada semacam luka pada perasaan publik, ada semacam keternodaan di dalam sebuah proses yang itu dirasakan oleh publik. Terjadi sana sini yang pada akhirnya Prabowo kemudian membuat keputusan untuk memberikan abolisi. Saya pikir publik mengapresiasi dengan baik ya apa yang dilakukan oleh Prabowo ini. Seolah-olah publik itu sedang terluka, ada obat di sini, yaitu hadirnya Prabowo memberikan abolisi. Tetapi berbeda dengan kasus amnesti yang diberikan oleh Hasto. Apa pertimbangannya Hasto itu, ya, untuk diberikan amnesti setelah divonis? Ya, jelas ada kesalahan yang terbukti di dalam persidangan, dan itu sudah diduga lama. Kasus disebutkan di dalam proses peradilan ya oleh para terdakwa ya, kemudian dan itu bertahun-tahun dan publik kemudian menyoroti kenapa kok Hasto tidak diproses hukum, sementara terdakwa menyebutkan keterlibatan Hasto dalam konteks itu dan menjadikan tersangka juga terhadap Harun Masiku. Ini menjadi sebuah pertanyaan publik. Pada saat itu secara politis orang menilai bahwa Hasto masih berada di dalam bagian dari kekuasaan, yaitu Pak Jokowi, PDIP dan Pak Jokowi itu menjadi bagian di dalamnya, sehingga tidak diproses secara hukum. Bahkan siapa itu Harun Masiku ya yang mau ketangkap nggak jadi ketangkap nggak jadi, dia ada peran-peran invisible hand yang diambil invisible hand yang kemudian membuat ya entah kemana sekarang, apakah mati, apakah kemudian ke luar negeri atau diumpetin di mana ya ini tetapi di situ ada makna ada dianggap oleh publik ada intervensi politis yang sangat kental menjadi bagian daripada inner cycle kekuasaan. Tapi ketika pisah antara Pak Prabowo dan Hasto menjadi juru bicara yang selama ini menyerang terus kepada Pak Jokowi ya, bahkan memberikan ancaman jikalau jadi tersangka. Ini ada banyak data, ada 27 atau berapa itu, ada data-data yang berkaitan dengan video atau kemudian dengan dokumen dan sebagainya yang akan dikeluarkan kalau dia jadi tersangka, menjadi sebuah ancaman. Tapi ketika dia jadi tersangka nggak keluar juga gitu kan, keluar ya, itu sudah pernah saya terus tidak akan keluar gitu. Dan terbukti sampai hari ini tidak keluar, sampai Hasto divonis pun tidak keluar. Orang tidak memperhatikan Hasto karena itu dianggap normal-normal saja. Bahkan sebagian publik ya seharusnya memang Hasto mendapati proses hukum itu karena memang pada saat sekarang dia tidak lagi berkuasa atau tidak menjadi bagian daripada kekuasaan. Ketika jadi tersangka kemudian publik kan kemudian bertanya-tanya, nah, ini ada apa? Rumor masyarakat bahwa ada ketika Pak Prabowo atau Presiden menginginkan PDIP untuk menjadi bagian dari bergabung di kekuasaan Pak atau pemerintahan Pak Prabowo sekarang, ada dua syarat. Syarat yang pertama, ini rumor nama bisa ya, perlu kita klarifikasi bersama ya. Ya, syarat yang pertama ya minta untuk minta untuk dasar, tetapi nggak akan saya sebutkan di sini, namanya rumor ya, nanti akan menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan karena ini dasar kalau memang itu betul ya permintaan, karena ini menyangkut sebuah institusi. Kemudian Hasto betul-betul dibebaskan dengan amnesti ya, tetapi ketika dibebaskan dengan amnesti
Ya. Apa respon PDIP? Apa kemudian PDIP lalu bergabung atau tidak? Ya. PDIP nampaknya menyatakan tetap akan bukan menjadi oposisi tapi menjadi penyeimbang. Sebenarnya sama, itu istilah yang di Indonesia kan lah gitu loh. Kalau opposition itu kan istilah di dunia, di global ya, di semua negara yang menganut sebuah oposisi. Tapi di Indonesia disofistikasi, diperhalus menjadi penyeimbang. Apakah ini merupakan sebuah komunikasi politik atau ingin menyampaikan pesan dari PDIP kepada Pak Prabowo? Syarat yang satu belum loh. Iya. Kalau yang syarat yang satu belum, masa kita mau memenuhi? Kalau nanti syarat yang satu lagi dipenuhi. Gitu. Artinya PDIP merasa kepada Hasto, sekjen PDIP yang saat ini menjadi bebas ya sepenuhnya, tetapi PDIP juga dengan terima kasihnya gimana ya sekarang kepada pemerintah tidak kritiknya juga tidak kenceng gitu kan, ya lebih halus gitu kan. Ya ini kan sudah dimulai sebenarnya dalam proses negosiasi itu, tapi sekarang sudah lebih lembut lagi, ya namanya tahu diri lah. Iya benar. Ada perasaan terima kasih. Tetapi apakah kemudian mau bergabung? Ya bergantung. Apakah syarat satu itu nanti akan syarat yang kedua itu dipenuhi? Ya kalau itu dipenuhi kemungkinan ya bergabung. Bagaimana dengan konstelasi politik di Indonesia? Ini tidak baik sesungguhnya. Ya memang Pak Prabowo ini punya kelebihan. Kelebihannya adalah merangkul semua pihak. Beda 180 derajat memang dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu mengambil sikap politik siapa yang tidak. Ini kalau ketika Pak Jokowi kuat, kekuasaannya kuat, ya dihabisi di organisasi ditutup sebagai organisasi terlarang, ya dibekukan, macam-macam lah. Kemudian yang mencoba untuk ini di kasus hukum, kemudian ada yang digebuk dan sebagainya. Intinya adalah Pak Jokowi merangkul konflik, kemudian Pak Prabowo mencoba untuk menggunakan merangkul semua elemen, dan ini juga tidak sepenuhnya menjadi sehat. Satu sisi ada stabilitas dan itu memudahkan bagi presiden untuk membangun pemerintahannya, melaksanakan program-programnya. Tapi di sisi lain cara itu lemah, tidak ada pihak yang penyeimbang atau oposisi atau berada di luar pemerintahan dalam konteks partai, maka tidak akan ada kontrol. Ya, ada oposisi aja, oposisi lemah, kontrolnya nggak ada. Maka di situ saya digagas oleh Antonio Gramsci gitu. Ada intelektual organik di mana memang pemerintah atau penguasa itu menyiapkan para intelektual untuk melegitimasi atau memberikan pembenaran melalui argumentasi ilmiah terhadap program-programnya atau terhadap kebijakan-kebijakan politiknya. Tetapi rakyat mesti supaya ada keseimbangan di mana partai itu tidak cukup kritis, apalagi DPR itu tidak mengambil peran yang efektif ya dan sungguh-sungguh di dalam melaksanakan kontrolnya, maka perlu intelektual organik ini. Ya mereka orang-orang akademisi, para aktivis, mereka ya, kaum intelektual yang menyatu dengan kepentingan rakyat, kemudian memonitor, memantau, membaca, dan kemudian memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah ketika itu tidak sesuai dengan aturan yang ada atau tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan atau tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, sehingga ada keseimbangan. Ya. Kalau itu lupa diri, siapapun itu apalagi kemudian punya instrumen kekuasaan yang luar biasa, potensi lupa dirinya makin tinggi. Ya inilah pentingnya penyeimbang. Sebenarnya rakyat berharap bahwa PDIP tetap ada di luar, dan juga berharap Nasdem itu juga tampil untuk memberikan kritik, masukan, dan kontrol kepada pemerintah, tidak diam.
Ya Nasdem kan memang tidak masuk dan kemudian tidak bicara di sini. Ya PDIP awal-awal bicara, tapi apa setelah hasto ini kemudian peran penyeimbangnya itu menjadi lemah ya. Ini juga berbahaya bagi sebuah demokrasi. Oleh karena itu perlulah. Jadi artinya ada objektifikasi terhadap sebuah pengelolaan negara ini di mana ada kontrol oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan kontrol. Satu, ada lembaga yaitu ada parpol. Dalam konteks ini ya ada PDIP yang kita harapkan juga Nasdem, kemudian di sisi lain ya intelektual organik kampus. Tetapi pertanyaannya memang dan ini terus menggelisahkan ya. Kampus ini tidak cukup kuat untuk memberikan kontrol karena rektor dipilih oleh menteri. Menteri dipilih oleh presiden. Jadi rektor itu jadi cucunya presiden. Ya, ini yang sebenarnya membahayakan. Pada masa dan ini Pak Jokowi mulai kekuasaan Pak Jokowi yang melakukan perubahan ini. Masa Pak Harto yang dikenal sangat otoriter dan istilahnya ada rektor dipilih oleh senat, dekan di senat universitas, dekan dipilih oleh senat fakultas. Sekarang tidak, dekan dipilih oleh rektor, rektor dipilih oleh menteri, menteri oleh presiden. Jadi ini membuat tidak majunya Eropa, bahkan juga tahun itu ya karena ada dinamika yang begitu leluasa dimainkan oleh kampus. Dinamika yang begitu leluasa, meskipun ada dinamikanya di sana ketika kampus tidak bersuara, dan ini berbahaya bagi masa depan peradaban sebuah bangsa. Begitu Mbak Olvi. Ya, apalagi setelah putusan tersebut, PDIP juga ada acara di Bali dan kembali mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum lagi nih Pak Tony. Ya kalau itu nggak usah dibicarakan lah, kalau nanti kalau kita tahu yang Nasdem, PDIP, Gerindra, kalau kemudian ada Rakernas ada kongres, ya itu kan pengukuhan, gitu kan, ada pengukuhan kecuali memang sudah darurat dengan sakit dan sebagainya. Ya kita bisa belajar dari kepemimpinan Max Weber itu kan, ini seorang sosiolog Perancis itu bagi 3 tahap kepemimpinan ya ada tiga kepemimpinan, ada kepemimpinan karismatik, ada kepemimpinan teologis, atau kepemimpinan rasional ya. Kita tahu bahwa di Indonesia itu ada kepemimpinan yang lebih ke karismatik atau tradisional ya, mengandalkan kepada tokoh-tokoh karisma ya, seperti di kongres ya, nanti 10 kali kongres di Demokrat ya tetap akan mengukuhkan Pak SBY sebagai Dewan Pembina ya. Terus kemudian AHY sebagai ketua partai, nanti juga di PSI begitu ya, mungkin nanti Dewan Pembinanya Pak Jokowi, ketua Dewan Pembinanya ininya Pak Kaisang gitu. Begitu juga di Gerindra, begitu juga di Nasdem, begitu juga di PDIP. Ketergantungan partai itu terhadap ketua umum atau dewan pembinanya itu lebih kuat. Ciri partai yang modernis seperti yang rasional ya seperti Golkar. Kemudian sebenarnya juga PAN itu sudah mulai mengarah ke sana, udah tiga periode ini si Zulkifli Hasan. PKS itulah partai-partai modern, PKS, kemudian PKB, partai-partai yang tidak mengandalkan kepada atau tidak bergantung kepada ketua umumnya yang bertahun-tahun. Memang kalau kita dari mana kita melihat, dari kacamata mana kita melihat itu kan sebenarnya, kalau kacamata kita melihat dari sisi kepentingan partai, karena karisma ini masih dibutuhkan untuk vote getters ya, itu satu sisi kita melihatnya dari situ. Tapi kalau kemudian kita melihat dengan kategori-kategori partai modernis, partai yang dibangun dengan sebuah sistem ya, siapapun pemimpinnya sistem tetap jalan ya, itu ciri-ciri khasnya adalah ada pembatasan terhadap kepemimpinan ya. 2 periode, 1 periode, itu partai modern. Kalau itu tidak terbatas ya partai itu belum modern. Baik. Terima kasih Pak Tony sudah berbincang bersama Dakta. Semoga sehat selalu. Kita tunggu dinamika politik di Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perspektif Politik. Rekan Dokter demikian perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rasid.